Siapa siklus air dengan tepat? Nah, tahukah kalian bahwa sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadhani. Saya ingin menerangkan tentang siklus air. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Di antaranya yakni 97% air asin yang ada di permukaan laut, 3% air tawar, 2% air es di kutub, 1% air sungai, danau, dan air tanah. Manfaat air di kehidupan sehari-hari: satu, untuk minum, 2, untuk mandi, dan ketiga, untuk menyiram tanaman dan mencuci, dan untuk kebutuhan lainnya. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu akan kembali lagi ke bumi. Proses siklus air adalah 1. Penguapan, 2. Pembentukan awan, 3. Hujan, dan keempat, penyerapan. Bagian proses siklus air. Proses terjadinya hujan: 1. Air menguap atau disebut evaporasi. 2. Awan terbentuk atau disebut kondensasi. 3. Butiran air turun ke bumi atau disebut presipitasi. Keempat, air diserap oleh tanah atau disebut infiltrasi. Wassalamualaikum. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97% air asin yang ada di permukaan laut, 3% air tawar, 2% air es di kutub, 1% air sungai, danau, dan air tanah. Dan untuk kehidupan sehari-hari, manfaat air di kehidupan sehari-hari: minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman. Siklus air, proses perputaran atau siklus air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer akan kembali lagi ke bumi. Penguapan. Proses siklus air terdiri dari beberapa: pembentukan awan, hujan, penyerapan. Siklus air: 71% permukaan bumi tertutup air, 97% air asin yang ada di permukaan laut, dan 3% air tawar. Dari 3% air tersebut, 2% dari air di kutub, 1% air sungai, danau, dan air tanah. Manfaat air di kehidupan sehari-hari: untuk minum, mandi, cuci pakaian, dan menyiram tanaman, dan banyak lagi. Kegiatan yang bergantung pada air. Air di bumi tidak pernah habis karena berkaitan dengan siklus air. Siklus air terdiri dari beberapa proses: 1. Penguapan, 2. Pembentukan awan, 3. Hujan, 4. Penyerapan. Tahukah kamu 71% permukaan bumi tertutupi air? 71%-nya itu merupakan air yang ada di laut, sisanya 3% merupakan air tawar, 2% diantaranya air es yang berasal dari kutub, dan 1%-nya lagi merupakan air sungai. Siklus air adalah proses perputaran atau siklus secara terus-menerus dari bumi ke atas, lalu akan kembali lagi ke bumi. Prosesnya adalah penguapan, pembentukan awan, hujan, lalu penyerapan. Penguapan air laut karena adanya matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke elevasi yang disebut evaporasi. Air laut
Selain air laut, tanaman juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan akan menjadi awan. Setelah itu akan ada pengembunan. Lalu angin akan membawa awan ke daratan tinggi dan terjadi hujan. Proses ini disebut infiltrasi. Assalamualaikum, nama saya Adel. Saya akan mempresentasikan tentang siklus air. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang ada di permukaan laut. Sisanya yaitu 3% merupakan air tawar. Nah, dari jumlah 3% tersebut, 2% diantaranya merupakan air es yang berasal dari kutub. 1%-nya lagi merupakan air yang biasa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita yang terdapat di sungai, danau, dan air tanah. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung pada air, seperti untuk minum, mandi, menyiram tanaman, dan juga mencuci pakaian ataupun mencuci tangan. Apakah kalian tahu kenapa air tidak pernah habis? Ya, karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Pertama adalah penguapan, kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan, dan yang keempat penyerapan. Pengertian beberapa dari proses tersebut. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer yang disebut evaporasi. Selain dari air laut atau danau, tumbuhan juga menghasilkan uap air. Jika terkena panas matahari, uap air juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan akan terbentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau ke daratan tinggi. Selanjutnya titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh di tanah akan diserap air tanah yang dinamakan infiltrasi. Selain akan merembes ke air tanah, air tersebut juga akan jatuh ke laut kembali. Kemudian proses ini akan berulang-ulang. Air di bumi secara keseluruhannya cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Itulah materi tentang siklus air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhura dari kelas 5B akan menerangkan tentang siklus air. Siklus air, 71% permukaan di bumi ditutupi oleh air, 97% air asin yang ada di permukaan laut, 3% air tawar, 2% air es di kutub, 1% air sungai, danau, air tanah. Manfaat air dalam kehidupan sehari-hari, minum, mandi, mencuci, dan lainnya. Mengapa air di bumi tidak habis? Karena adanya siklus air. Siklus air memiliki beberapa proses. 1. Penguapan, 2. Pembentukan alam, 3. Hujan, 4. Penyerapan. Evaporasi, penguapan air atau danau akibat adanya sinar matahari. Air tersebut akan naik ke evaporasi. Transpirasi,
Uap air di tumbuhan akan naik jika terkena sinar matahari. Uap air akan naik ke atmosfer. Kondensasi. Uap air akan naik ke udara dan membentuknya awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Presipitasi. Awan akan ditiup angin, lalu awan akan ke daratan atau dataran tinggi. Setelah itu air di awan atau titik-titik air akan turun menjadi air hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap air tanah yang dinamakan infiltrasi. Lalu air tersebut akan jatuh ke laut kembali. Kemudian proses ini akan berulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Widiana, kelas 5B. Tujuan pembelajaran tentang siklus air. 1. Mampu menganalisis tahapan siklus air. 2. Mampu menyimpulkan proses siklus air. 3. Mampu menyusun setiap tahapan siklus air. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 3% air tawar, 2% diantaranya air di kutub, 1% air sungai, danau, dan air tanah. Manfaat air di kehidupan sehari-hari. 1. Untuk minum. 2. Untuk mandi. 3. Menyiram tanaman. 4. Mencuci pakaian dan mencuci piring. Atau manfaat lainnya. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan akan kembali ke bumi. Proses pertama penguapan, kedua pembentukan awan, ketiga hujan, keempat penyerapan. Panas matahari akan menghasilkan uap yang disebut evaporasi. Tumbuhan akan menghasilkan uap juga yang disebut transpirasi. Lalu terjadi proses kondensasi. Awan tidak kuat menampung uap, terjadi hujan yang disebut presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan ke laut. Proses ini akan terus berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azahra, kelas 5B. Kesimpulan dalam pembelajaran siklus air. 71% dari permukaan bumi tertutup oleh air, seperti air asin yang ada di permukaan laut 97%. Sisanya yaitu 3% air tawar. Dari 3% diantaranya 2% lainnya merupakan air es, dan 1% lainnya seperti air sungai, danau, dan air tanah. Manfaat air dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, menyiram tanaman, mencuci pakaian. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan proses perputaran atau sirkulasi air yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan akan kembali lagi ke bumi. Siklus air terdiri dari beberapa proses, yaitu penguapan, pembentukan awan, hujan, penyerapan. Penguapan air laut akibat panas matahari akan menghasilkan uap air. Uap tersebut akan naik ke atas ke atmosfer yang disebut evaporasi. Selain dari air laut atau sungai, tumbuhan juga akan menghasilkan uap jika terkena panasnya matahari. Uap-uap air akan naik ke atmosfer yang disebut transpirasi. Uap-uap air akan naik dan bertumpuk di udara, lalu jadilah awan. Awan akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses merupakan kondensasi, dan angin akan membawa awan ke daratan. Lalu titik air akan turun menjadilah air hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap
air tanah yang namanya infiltrasi. Air tersebut akan jatuh ke laut, kemudian proses ini akan berulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97 air asin yang ada di permukaan laut. Sisanya yaitu 3% air tawar, dan jumlah 3% tersebut 2% air es di kutub, 1% air sungai, danau, air tanah. Manfaat air di dalam kehidupan sehari-hari: untuk minuman, menyiram tanaman, dan juga mencuci pakaian ataupun mencuci tangan kita. Dan masih banyak lagi kegiatan di sekitar kita yang sangat bergantung pada air. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, penguapan. Yang kedua, pembentukan awan. Yang ketiga, hujan. Dan yang keempat, penyerapan. Pengertian dari beberapa proses tersebut: penguapan air laut atau air danau akibat panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer yang disebut evaporasi. Selain dari air laut atau air danau, tumbuhan juga akan menjadi uap air jika terkena panas matahari. Uap air akan naik ke atmosfer yang disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan akan terbentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengambilan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu angin membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini disebut presipitasi. Hujan akan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap air tanah yang disebut infiltrasi. Selain akan merembes ke air tanah, air tersebut akan jatuh ke laut kembali. Kemudian proses ini akan diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi dari Bu Irma. Langsung aja. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97% air asin yang ada di permukaan laut. 3% air tawar dan 2% air es di kutub. 1% adalah sungai, danau, air tanah yang sering kita pakai. Manfaat air sehari-hari adalah buat mandi, minum, mencuci tangan, mencuci piring, mencuci baju, dan menyiram tanaman. Siklus air terdiri beberapa proses, ialah 1. Penguapan, kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan, dan yang keempat penyerapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Mutia Safeli dari kelas 5B. Saya akan mempresentasikan siklus air. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97% air asin yang ada di permukaan laut. 3% air tawar. 2% air es di kutub. Dan 1% air sungai dan danau. Manfaat air di kehidupan sehari-hari: minum, mandi, menyiram tanaman, dan mencuci pakaian. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali ke bumi. Penguapan air laut akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap akan naik ke atmosfer yang disebut evaporasi. Tumbuhan akan menghasilkan uap air jika terkena sinar matahari. Uap air akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara, lama-kelamaan akan terbentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diresap air tanah yang dinamakan infiltrasi. Selain akan merembes ke air tanah, air tersebut juga akan jatuh ke laut kembali. Kemudian proses ini akan berulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97% air asin yang ada di permukaan laut. 3% air tawar. 2% air es di kutub. 1% air sungai, danau, dan air tanah. Manfaat air di kehidupan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, menyiram tanaman, mencuci pakaian, ataupun mencuci tangan kita. Dan masih banyak lagi kegiatan di kehidupan kita yang sangat bergantung pada air. Air tidak pernah habis meskipun digunakan setiap hari oleh semua makhluk hidup. Karena ini berhubungan dengan siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Pertama adalah penguapan, kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan, dan yang keempat penyerapan. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panasnya matahari akan menghasilkan uap tersebut akan naik ke atmosfer. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97% air asin yang ada di permukaan laut. 3% air tawar. 2% air es di kutub. 1% air sungai, danau, dan air tanah. Manfaat air di kehidupan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, menyiram tanaman, mencuci pakaian, ataupun mencuci tangan kita. Dan masih banyak lagi kegiatan di kehidupan kita yang sangat bergantung pada air. Air tidak pernah habis meskipun digunakan setiap hari oleh semua makhluk hidup karena ini berhubungan dengan siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Pertama adalah penguapan, kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan, dan yang keempat penyerapan. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panasnya matahari akan menghasilkan uap tersebut akan naik ke atmosfer yang disebut evaporasi. Selain air laut atau danau, tumbuhan juga akan menghasilkan uap atau air jika terkena panas matahari. Uap air juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan akan terbentuklah awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air akan jatuh ke tanah. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap air tanah yang dinamakan infiltrasi. Air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah.
air. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97% air asin yang ada di permukaan laut. Sisanya 3% merupakan air tawar, 2% air es di kutub, 1% air yang biasa digunakan untuk sehari-hari yang terdapat di sungai, danau, ataupun air tanah. Manfaat air di kehidupan sehari-hari untuk minum, mencuci tangan atau pakaian, dan lain-lain. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ada beberapa proses: penguapan, pembentukan awan, hujan, penyerapan. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer yang disebut evaporasi. Tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap air juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air akan mengalami pengembunan berupa titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia dari kelas 5B. Akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air terdiri dari beberapa proses, yaitu pertama penguapan, kedua pembentukan awan, ketiga hujan, keempat penyerapan. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap naik ke atmosfer yang disebut evaporasi. Tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap air akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan akan terbentuk awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Angin membawa awan, lalu titik air turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap air tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.